Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang clarity, kejernihan berpikir. Mengapa kita perlu merenungkan tentang kejernihan berpikir? Karena disitulah muncul banyak persoalan, banyak derita, banyak masalah dalam hidup kita. Karena kita tidak jernih dalam berpikir. Sehingga kita tidak bisa menerima dan melihat, menilai kenyataan sebagaimana adanya. Itu seperti kalau di dalam Injil, balok di mata kita. Sehingga kita tidak bisa menyingkirkan selumbar yang ada di mata saudara kita. Sebetulnya apa yang membuat kita tidak bisa jernih berpikir? Yang tidak bisa membuat kita jernih berpikir, itu pertama-tama adalah emosi yang berlebihan. Contohnya, marah. Ketika kita marah dan tidak bisa mengendalikan amarah kita, maka kemudian kita tidak bisa melihat kenyataan secara jernih. Misalnya kita marah kepada saudara kita. Lalu karena tidak bisa mengendalikan emosi amarah itu, kita tidak bisa memilih kata-kata yang tepat. Sehingga saudara kita bisa mendapatkan kata-kata yang tidak pantas sama sekali. Atau saudara kita kemudian kita lihat sebagai orang yang jahat, yang menyakitkan, tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Padahal ya pasti tidak seperti itu. Hanya karena emosi yang berlebihan itu menutupi akal budi kita, common sense kita, sehingga tidak bisa melihat dengan jernih. Atau emosi lain, misalnya kita iri hati. Nah, karena kita iri hati terhadap saudara kita, seolah-olah saudara kita ini tidak adil, 100%, jahat kepada kita. Sehingga kita kemudian membencinya, sulit mengampuninya. Padahal ya saudara kita ini pasti ada baiknya juga. Tidak mungkin serba jelek. Tidak mungkin serba tidak adil. Tetapi karena emosi iri hati yang berlebihan, kita tidak bisa melihat kenyataan itu dengan jernih. Kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, itu pasti kemudian kita mengambil keputusan yang salah. Sebab lain yang membuat kita tidak bisa jernih dalam berpikir adalah nafsu. Apa saja, tetapi supaya sopan kita pilih nafsu yang umum-umum, misalnya nafsu makan. Nah, kalau kita lagi lapar, lagi nafsu makan tinggi, kemudian melihat makanan yang kita sukai, nah seringkali kita tidak bisa ngerem, tidak bisa mengendalikan nafsu kita, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih. Terus makan, tidak berpikir bahwa itu bisa menimbulkan gula darah tinggi, kolesterol tinggi, akhirnya kita sakit. Karena kita tertutupi oleh nafsu makan yang menggelora. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir jernih. Pertama, jangan lebay. Jangan melebih-lebihkan. Marah oke, fine, marah. Tetapi tidak harus melebih-lebihkan bahwa saya ini sangat marah, emosi. Musuh saya, lawan saya ini harus sungguh-sungguh bisa tahu siapa saya. Ya enggak harus gitulah. Ya, juga kalau kita lagi nafsu makan, ya nafsu boleh, lagi doyan boleh, tapi ya jangan begitu, jangan berlebihan. Jangan melebih-lebihkan. Yang kedua adalah tempatkan peristiwa dalam konteksnya, dalam perspektifnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau kita marah terhadap seseorang, kita bisa kok meletakkan persoalan itu. Misalnya kita lagi merasa tersinggung, merasa dihina. Kita bisa meletakkannya pada perspektifnya. Oh, mungkin dia ini sedang punya masalah di rumah. Atau kita juga bisa meletakkan pribadi itu yang kita anggap menghina itu,
dia tidak sepenuhnya bermaksud begitu. Mungkin juga ada bagian saya yang membuat dia emosi dan marah dan membuat saya juga menjadi marah. Kalau saya marah, itu bukan sepenuhnya salah dia. Ada juga kok kesalahan di pihak saya. Meletakkan persoalan pada perspektifnya. Juga misalnya bisa mengingat-ingat, dia tidak semuanya jelek. Pernah dia melakukan suatu kebaikan yang membuat saya bersyukur. Nah, itu perlu diingat-ingat. Meletakkan peristiwa pada perspektifnya membuat kita bisa melihat kenyataan lebih jernih, tidak lebay. Yang berikutnya adalah handle with care. Misalnya kita makan, kita sedang nafsu makan, oke, boleh makan. Nafsu makan itu penting, nothing wrong dengan nafsu makan. Bahkan baik dan penting, kalau tidak punya nafsu makan, repot kita, bisa sakit. Tetapi letakkan pada perspektifnya. Makan boleh secukupnya untuk kesehatan. Dan kalau makan sedikit secukupnya malah rasanya enak sekali. Tapi kalau berlebihan akhirnya kita menyesal. Perutnya begah, rasanya tidak enak. Nah, letakkan persoalan pada perspektifnya. Handle with care. Ya. Kalau kita sedang iri hati misalnya, handle with care your own feeling. Perlakukan diri Anda itu dengan sabar, dengan halus, jangan tergesa-gesa. Terima, pahami, nothing wrong dengan marah, nothing wrong dengan emosi. Tetapi kita menerimanya, handle with care, dengan sabar, dengan tenang. Dan salah satu kunci yang penting adalah sebetulnya masalah itu ada kalau kita mempermasalahkan. Masalah itu tidak ada kalau kita tidak mempermasalahkan. Contoh sederhananya, Anda punya pasangan dan Anda tahu, hafal sudah karena sejak awal menikah sampai sekarang ya begitu, tidak berubah-ubah. Misalnya kurang peka, kadang-kadang cuek. Lah Anda sudah tahu, tinggal Anda mau mempermasalahkannya atau tidak. Kalau Anda mempermasalahkannya, masalah akan muncul. Merasa tidak diperhatikan lah, merasa tidak peduli lah, kurang peka lah, tidak mencintai, bla 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 bla. Masalah menjadi besar. Tetapi kalau Anda tidak mempermasalahkan, tidak ada masalah. Dia memang sudah cuek dari awal. Kadang-kadang dia terlambat untuk memperhatikan. Biasa. Kalau Anda tidak mempermasalahkan, ya tidak ada masalah. Masalah itu muncul kalau kita mempermasalahkan. Masalah itu tidak ada kalau kita tidak mempermasalahkan. Maka, mari kita pertama tidak boleh lebay. Yang kedua, handle with care. Perasaan Anda, situasi Anda. Dan letakkan setiap peristiwa pada perspektifnya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Apalagi kalau kita meletakkan semua perspektif kita di dalam relasi kita dengan Tuhan. Wah, itu pasti kita damai sejahtera, aman. Tidak perlu mempermasalahkan yang memang tidak perlu. Dan kita kemudian bisa menerima kenyataan apa adanya. Nothing wrong dengan kenyataan. Kalau kita tidak mempermasalahkan, masalah tidak muncul. Tetapi kalau kita mempermasalahkan, di mana-mana kita menemukan masalah. Tetapi kalau kita meletakkan perspektif persoalan kita dalam relasi kita dengan Tuhan, kita akan memperoleh damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Tuhan memberkati.